Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bergegas menuju ke inti dari tempat pemakaman 10.000 iblis. Di dalam kegelapan Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan melalui kekuatan spiritualnya bahwa ruang ini tidak terlalu besar. Semua orang juga pada saat ini benar-benar tidak bisa melihat karena pandangan mereka terbatas. Namun meskipun begitu ketika mata tidak dapat melihat sesuatu, maka telinga akan menjadi sangat sensitif pada saat yang bersamaan, terlebih lagi pada saat ini ada juga Xia Zhenghui yang memiliki kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat daripada Xiao Yan. Oleh karena itu dengan adanya dua kekuatan spiritual yang tinggi tampaknya pada saat ini semua orang tidak terlalu khawatir, namun di tengah-tengah semua orang yang pada saat ini berjalan tiba-tiba Chang Sue segera terdiam dan memerintahkan semua orang berhenti. Semua orang seketika bisa mendengar adanya suara yang sangat kecil di sekitar mereka. Xiao Yan juga pada saat ini bertanya kepada Chang Sue apakah yang terjadi. Mendengar hal tersebut Chang Sue pun segera berteriak agar semua orang bergegas maju. Masih ada beberapa jarak sebelum mereka bisa memasuki zona dari api iblis. Namun pada saat ini mereka benar-benar harus segera melarikan diri dari kepungan cacing bangkai. Mendengar instruksi dari Chang Sue ini pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mengikutinya. Semua orang pada akhirnya melesat di tengah-tengah kegelapan dengan kecepatan yang lebih cepat. Seiring dengan suara hembusan angin banyak cacing bangkai yang pada saat ini dapat dirasakan di sekitar semua orang. Secara refleks kelompok Xiao Yan pada saat ini bersiap dengan mengangkat senjata masing-masing. Mereka pada saat ini mulai menyerang cacing bangkai yang pada saat ini menghalangi dan bergegas ke arah mereka. Jumlah dari makhluk-makhluk ini juga benar-benar sangat banyak. Xiao Yan juga pada saat ini berhasil menghancurkan beberapa di antara mereka. Cacing-cacing bangkai ini langsung meledak menjadi plasma di bawah sabetan pedang Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya seketika menyadari bahwa cairan plasma ini juga sangat korosif. Jika hal tersebut jatuh ke tubuh maka itu akan membakar kulit secara gila-gilaan. Xiao Yan juga langsung mengerti apa yang dimaksudkan bahaya oleh Chang Sue pada saat sebelumnya. Di sisi lain Chang Sue juga pada saat ini segera berteriak kepada semua orang. Chang Sue berkata bahwa mereka harus dengan cepat pergi dan mencoba untuk tidak membunuh makhluk-makhluk ini. Begitu makhluk-makhluk ini menghirup terlalu banyak darah dari sejenisnya mereka akan kehilangan akal dan berubah menjadi boneka zombie. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika memimpin Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk kembali bergegas. Xiao Yan pada saat ini tidak lagi menebas banyak cacing di hadapannya. Xiao Yan hanya menggunakan manuver yang sangat ciamik untuk bisa meloloskan diri dari para monster cacing bangkai. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan bisa melihat adanya cahaya samar ungu kemerahan di kejauhan. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan lingkungan di sekitar dan Xiao Yan pada saat ini terus bergegas. Xiao Yan pada akhirnya berhasil lolos dari cacing bangkai tetapi Chang Sue dan yang lainnya pada saat ini masih di belakang. Xiao Yan pun menoleh ke arah kelompok mereka yang pada saat ini tertahan. Xiao Yan berpikir bahwa cacing-cacing bangkai ini tidak akan bisa menghentikan pergerakan dari Dogat Bintang 4. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini memiliki perasaan negatif di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya mungkinkah mereka menggunakan hal ini untuk menyingkirkan kelompok Xiao Yan. Xia Zhenghui pun segera bertanya kepada Xiao Yan mungkinkah keempat orang ini memiliki niat jahat. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera duduk bersila sambil sedikit merenung. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya belum bisa memastikannya, namun sepertinya hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Sebaiknya mereka pada saat ini beristirahat di sini terlebih dahulu. Jika mereka tidak muncul setelah beberapa saat maka mereka terpaksa hanya bisa bergerak maju. Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja diinstruksikan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih duduk bersila. Pertempuran pada saat sebelumnya benar-benar sangat melelahkan bagi Xiao Yan. Selain itu setelah memasuki tempat rahasia 10.000 iblis Xiao Yan San tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Xiao Yan pun memutuskan memanfaatkan waktu untuk melakukan pemulihan.
Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan 100 juta pil origin Qi dan menumpuknya di hadapannya. Api Xiao Yan seketika langsung menyelimutinya dan pada saat ini Xiao Yan berniat untuk mengubah pil ini menjadi energi. Dengan kemampuan alkemis Xiao Yan, proses penyempurnaan ini benar-benar bukanlah sebuah permasalahan. Xiao Yan pada akhirnya tanpa buang-buang waktu lagi segera melonjakkan api surgawi dan menyerap energi yang berada di sekitar. Ding Yue dan Xia Zhenghui pada saat ini segera mengetahui bahwa Xiao Yan sedang berlatih. Oleh karena itu mereka menjadi semakin waspada dan berinisiatif untuk melindungi Xiao Yan. Meskipun kekuatan mereka mungkin tidak mampu menangani bahaya yang datang, tetapi mereka pada saat ini benar-benar sama sekali tidak takut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih memejamkan matanya dan terus-menerus menyerap energi. Secara bertahap Xiao Yan juga benar-benar telah kembali ke kondisi puncaknya. Selain itu lautan bintang di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini telah meroket menjadi 400.000. Xiao Yan telah menambahkan 100 juta pil origin Qi pada saat sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menghabiskan semua energi yang dirinya miliki yang bertotal 400 juta. Tanpa banyak basa-basi lagi Xiao Yan kembali memulai proses penyerapan energi. Setelah beberapa saat pada akhirnya lautan bintang Xiao Yan pada saat ini telah mencapai total 440.000. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan segera membuka matanya dan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Xiao Yan bergumam, jika saja Xiao Yan tidak mengembalikan uang tersebut kepada Chang Sue mungkin Xiao Yan akan bisa menerobos ke tahap awal Dogat Bintang 5. Namun Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan menggertakkan giginya karena semua itu telah terjadi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang selesai berlatih pada saat ini Ding Yue segera bertanya kepada Xiao Yan. Ding Yue bertanya apakah mereka pada saat ini benar-benar tidak muncul. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini Xiao Yan pun sedikit merenung. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera berkata bahwa jika tebakannya benar seharusnya cacing bangkai ini pasti sangat takut dengan api iblis. Namun untuk memastikannya Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus melesatkan api iblis ke arah mereka. Xiao Yan pun segera tanpa basa-basi melepaskan api iblis ke arah kerumunan dari cacing bangkai. Tebakan Xiao Yan pada saat sebelumnya memang benar karena begitu Xiao Yan melesatkan api iblis, para cacing bangkai yang berkerumun pada saat ini menjauhi cahaya dari api iblis. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin pergi mencari Chang Sue dan yang lainnya. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk terus melangkah maju ke bagian terdalam. Semakin Xiao Yan masuk ke kedalaman pada saat ini Xiao Yan menemukan banyak tulang belulang dan mayat yang berserakan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa dirinya tidak tahu apakah mayat-mayat di sini mati karena memperebutkan sumber daya atau apakah ada hal lain yang membunuh mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Xia Zhenghui pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan apakah Tuan Xiao Yan merasa bahwa sejak mereka memasuki tempat rahasia 10.000 iblis, ada sesosok yang selalu mematai-matai mereka di sepanjang perjalanan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan bertanya apakah Xia Zhenghui merasakannya dengan kekuatan spiritualnya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera menoleh, begitu juga dengan Ding Yue. Sementara itu Xia Zhenghui kembali bertanya apakah mereka pada saat ini melihat seseorang berdiri di dalam kegelapan. Xiao Yan yang tidak melihat sesosok pun pada saat ini segera berkata kepada Xia Zhenghui agar dirinya jangan berbicara omong kosong. Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini menggelengkan kepalanya. Dirinya segera berkata sebaiknya mereka memperhatikannya dengan baik-baik. Tetapi mereka jangan melihat dengan sengaja dan mereka harus menggunakan penglihatan tepi ekor mata masing-masing. Begitu perkataan Xia Zhenghui ini terdengar baik, Xiao Yan dan Ding Yue segera melakukan apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui. Setelah beberapa saat suara Ding Yue pada akhirnya bergetar ketika dirinya berkata bahwa dirinya melihat Jin Wuchen. Meskipun dirinya tidak bisa melihatnya dengan jelas tetapi dirinya bisa merasakan bahwa itu adalah Jin Wuchen.
Ding Yue pada akhirnya segera menoleh ke arah tempat sosok yang sebelumnya dirinya lihat di ekor matanya, namun begitu dirinya menoleh pada saat ini sosok tersebut benar-benar telah menghilang dari pandangan Ding Yue. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa ada yang aneh di tempat ini dan mereka jangan berhenti, mereka harus terus bergerak maju dan mereka jangan menghiraukan yang berada di sekitar mereka. Xiao Yan pada saat ini tidak memberitahu Xia Zhenghui dan Ding Yue bahwa di dalam penglihatan tepi ekor mata Xiao Yan telah melihat semua anggota dari tim Fearless. Xiao Yan juga sesungguhnya dalam keadaan kaget pada saat ini tetapi dirinya menekan perasaannya. Xiao Yan menyadari bahwa apa yang dilihatnya pada saat ini hanyalah sebuah ilusi, namun tepat ketika kelompok Xiao Yan kembali mengambil langkah ke depan pada saat ini terdengar suara langkah kaki di kejauhan yang mendekat. Xiao Yan juga melihat sosok cantik di kejauhan dan mata Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar berbinar. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut melihat sosok yang lari ke arah Xiao Yan yang ternyata adalah King Mu'er. Sosok di depannya ini benar-benar terlihat sangat nyata hingga Xiao Yan benar-benar hampir terbawa oleh emosi. Xiao Yan tanpa sadar pada saat ini mengungkapkan senyum bahagia karena Xiao Yan sudah lama sekali tidak bertemu dengan King Mu'er. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xia Zhenghui melihat ke arah sosok wanita cantik yang juga bergegas ke arahnya. Sementara itu Ding Yue pada saat ini melihat sosok Jin Wuchen yang menghampirinya. Namun pada saat yang bersamaan begitu sosok King Mu'er mendekati Xiao Yan tiba-tiba senyum cantik di wajah King Mu'er pada saat ini berubah menjadi datar. 6 tentakel dengan ujung yang setajam pisau juga pada saat ini tiba-tiba melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar dan pada saat ini Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan tinju api Fearless. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan sosok yang baru saja menyerupai King Mu'er pada saat ini terlempar mundur. Begitu Xiao Yan memperhatikan sosok ini lebih dekat Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah seekor laba-laba besar. Xiao Yan pada akhirnya mengeluarkan pedang berat misteriusnya tanpa ragu-ragu dan Xiao Yan bersiap untuk berhadapan dengan laba-laba iblis hantu ini. Xiao Yan juga pada saat ini menoleh ke arah Xia Zhenghui dan Ding Yue yang tampak hendak berpelukan dengan sosok laba-laba. Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan Void Shuttle untuk menghancurkan laba-laba yang menjerat mereka berdua ke dalam ilusi. Bersamaan dengan kedua makhluk ini yang dihancurkan oleh Xiao Yan pada akhirnya keduanya pada saat ini segera tersadar. Xiao Yan juga pada saat ini segera berkata kepada mereka agar mereka memperhatikan lingkungan di sekitar. Laba-laba ini seharusnya bisa berubah menjadi apa yang mereka inginkan di dalam hati masing-masing. Oleh karena itu mereka pada saat ini jangan menahan diri dan jika berhadapan dengan laba-laba maka mereka harus segera membunuhnya. Begitu Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini ada beberapa sosok lagi dan masing-masing dari sosok ini adalah Long Yi, Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying, Zhenni, Lang Tian dan yang lainnya. Ketika melihat sosok-sosok yang tampak sangat nyata bahkan Xiao Yan pun pada saat ini benar-benar sedikit tertegun. Namun Xiao Yan segera menekan perasaannya ini dan Xiao Yan segera menghancurkan banyak laba-laba. Seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini laba-laba pun terus berdatangan dan Xiao Yan segera berteriak kepada Xia Zhenghui dan Ding Yue. Xiao Yan berkata bahwa mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mereka harus bergerak maju sambil terus menghabisi banyak monster laba-laba ini. Ding Yue dan Xia Zhenghui pun mengangguk dan pada saat ini mereka segera menjalankan tugas yang disebutkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tanpa ragu-ragu segera mengulurkan pedang berat misteriusnya dengan api dan guntur yang berkecamuk. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Chang Sui juga melintas di depan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut tetapi Xiao Yan tidak ragu-ragu dan Xiao Yan langsung menyerang ke arah Chang Sui. Melihat hal tersebut sosok Chang Sui pada saat ini benar-benar terlihat panik dan bergegas mundur dari serangan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tertegun ketika melihat pukulan Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengenai sosok Chang Sui.
Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa makhluk yang satu ini lebih kuat dan sangat cepat. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini sekali lagi mendekati sosok Chang Sue, Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Chang Sue juga pada saat ini benar-benar terkejut dan mau tidak mau segera menghadapi serangan Xiao Yan. Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama berbenturan dan sosok Chang Sue pada saat ini terlempar mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun karena merasakan gelombang kuat dari origin Qi yang berdesir. Ekspresi Xiao Yan juga pada saat ini kembali dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan berpikir bahwa laba-laba iblis ini tidak memiliki metode seperti itu pada saat sebelumnya. Xiao Yan benar-benar terheran-heran karena laba-laba yang satu ini benar-benar bisa mengeluarkan tinju untuk melawan. Sementara itu di sisi lain sosok Chang Sue segera bertanya ke arah Xiao Yan dengan wajah dingin. Sosoknya bertanya mengapa Tuan pada saat ini menyerang. Chang Sue yang terdiam kembali dikejutkan dan tanpa sadar bertanya mungkinkah ini bukan laba-laba iblis. Begitu Chang Sue mendengar hal ini jejak kemarahan pada saat ini tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Sementara itu Xiao Yan segera menyadari bahwa tampaknya ini benar-benar bukanlah laba-laba dan ini merupakan Chang Sue asli. Xiao Yan pada akhirnya segera meminta maaf kepada Chang Sue dan menjelaskan bahwa mereka baru saja bertemu dengan laba-laba iblis. Laba-laba ini bisa mengubah bentuk menjadi manusia dan Xiao Yan benar-benar tidak sengaja menyerang Chang Sue. Apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Chang Sue pada saat ini sedikit terkejut. Sosoknya pada akhirnya bertanya apakah Tuan telah bertemu dengan laba-laba iblis. Xiao Yan pun sedikit mengangguk sementara Chang Sue pada saat ini terlihat menjadi semakin pucat. Dengan menunjukkan ekspresi khawatir sosoknya berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera pergi. Raja dari laba-laba ini pasti ada di dekat mereka. Jika mereka bertemu dengan Raja laba-laba ini maka hal tersebut benar-benar akan mengerikan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chang Sue pada saat ini Xiao Yan hanya terdiam seolah-olah tidak mempercayainya. Chang Sue juga pada saat ini sedikit bingung melihat sosok Xiao Yan yang tidak bergerak. Chang Sue pada akhirnya segera bertanya apakah Tuan tidak percaya kepada Chang Sue. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera bertanya bagaimana Chang Sue menjelaskan mengenai cacing bangkai. Bagaimana Chang Sue menjelaskan mengenai mereka yang pergi meninggalkan kelompok Xiao Yan. Chang Sue tampak gelisah dan pada saat ini dirinya segera berkata bahwa situasinya benar-benar telah menjadi kacau. Semua orang telah tersesat dan pada saat ini Chang Sue baru menemukan Tuan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit matanya dan Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Xiao Yan lanjut berkata bahwa menurut Xiao Yan monster cacing bangkai itu tidak mungkin tertarik kepada api, sebaliknya mereka sangat takut terhadap api terutama api iblis. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin tahu mengapa Chang Sue berbohong kepada Xiao Yan pada saat itu. Mendengar hal tersebut wajah Chang Sue pun tiba-tiba membeku. Jeda ini sudah sangat cukup membuktikan bahwa Chang Sue benar-benar telah berbohong kepada Xiao Yan. Chang Sue pada akhirnya segera berbicara dengan ekspresi ketakutan yang tidak pernah terlihat di wajahnya yang cantik sebelumnya. Dirinya berkata bahwa dirinya mengakui dirinya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Xiao Yan. Tetapi Tuan jangan khawatir karena niat awalnya tidak untuk menyakiti Tuan. Hanya saja dirinya benar-benar takut. Ding Yue pun terdiam sementara Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung dan bertanya takut apa. Chang Sue pun segera lanjut menjelaskan bahwa selain dari monster cacing bangkai ini ada banyak orang dan monster di sini. Mungkin cacing bangkai takut dengan api tetapi orang-orang yang berada di sini justru sebaliknya. Selain itu semua ini memang Chang Sue karena dirinya tidak mengatakan yang sebenarnya dan membuat Tuan salah paham. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Chang Sue, Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan pada saat ini masih ragu mengenai kebenaran dari apa yang dijelaskan oleh Chang Sue. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa sebaiknya mereka pada saat ini pergi terlebih dahulu. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahan maka mereka harus segera pergi.
Chang Sue pun mengangguk dan berkata bahwa Kulin dan yang lainnya telah menghilang, tetapi itu bukan permasalahan. Mereka semua memiliki peta dan cacing bangkai tidak akan bisa menahan mereka. Dengan begitu maka mereka akan segera bertemu lagi di kedalaman dari kegelapan. Xiao Yan pun hanya menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Chang Sue. Mereka pun bersiap untuk berangkat, tetapi pada saat yang bersamaan tiba-tiba seluruh tempat rahasia 10.000 iblis sedikit bergetar. Suara gemuruh juga terdengar dari belakang dan mata Chang Sue tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Chang Sue pada saat ini segera berkata, mungkinkah pembatasan segel telah dibuka? Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang bersaja diucapkan oleh Chang Sue. Hal ini pasti akan berkaitan dengan sosok yang mulia surga keempat yang sebelumnya dilawan oleh Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setidaknya sebelum Xiao Yan bertemu dengan yang mulia surga keempat lagi, Xiao Yan dapat menemukan dan mengintegrasikan 10 api iblis absolut. Dengan begitu mungkin Xiao Yan akan bisa melawan yang mulia surga keempat dengan kekuatan api iblis ini. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan bersama dengan Chang Sue pada saat ini bergerak bergegas menuju ke kedalaman. Sambil berlari pada saat ini Chang Sue segera menjelaskan bahwa jika mereka masuk jauh lebih dalam, mereka akan memasuki zona dari api iblis. Zona ini berisi sumber energi yang sangat kuat yang sangat membantu untuk pelatihan. Bahkan jika seseorang tidak memiliki api iblis dan mereka hanya berada di pinggiran untuk waktu yang singkat, tidak akan ada yang terjadi dan mereka juga dapat menyerap energi di sekitar. Namun meskipun begitu dirinya tidak tahu bagaimana cara mereka bisa mencapai inti untuk mendapatkan energi yang lebih besar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya. Kelompok Xiao Yan pun terus berjalan dan semakin mereka memasuki kedalaman, Xiao Yan bisa merasakan bahwa pada saat ini origin ki berangsur-angsur menjadi lebih kaya. Selain itu begitu mereka memasuki ke bagian terdalam mereka juga bisa mendengar suara aneh yang sangat berirama. Suara ini terdengar seperti suara jantung tetapi jarak dari suara ini sangat lambat. Xiao Yan segera menyadari tampaknya degup jantung ini berasal dari sosok leluhur yang bernama Dentu. Sosok ini adalah sosok makhluk abadi yang dikatakan telah mati di tempat ini. Namun Xiao Yan pada saat ini berpikir bagaimana mungkin seorang makhluk abadi bisa mati, terkecuali dirinya terbunuh dalam pertempuran akan sangat sulit untuk menghabisi sosok makhluk keabadian. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada cara untuk membunuh sosok keabadian tanpa metode khusus. Inilah hal yang menjadi kekuatan absolut dari seorang makhluk keabadian. Selama masih ada sinar jiwa yang tersisa, sosok keabadian akan dapat kembali ke puncaknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah makhluk keabadian yang bernama Dentu ini masih hidup. Namun jika benar dikatakan bahwa dirinya sudah mati puluhan juta tahun yang lalu, mengapa pada saat ini masih ada detak jantung yang bisa dirasakan oleh Xiao Yan? Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memikirkan mengenai hal tersebut, pada saat ini Chang Sue segera memberitahu Xiao Yan. Chang Sue berkata kepada Xiao Yan bahwa itu adalah kelompok Kulin. Xiao Yan pun menatap ke arah kejauhan dan pada saat ini menyadari ada 3 sosok yang sedang berhadapan dengan belasan orang. Xiao Yan pun segera memfokuskan matanya kepada sosok-sosok yang pada saat ini menyerang Kulin dan yang lainnya. Belasan sosok ini mengenakan jubah yang terlihat kampang camping dan mereka benar-benar berhasil memukuli Kulin hingga mundur. Di sisi lain Chang Sue pada saat ini segera berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Chang Sue menjelaskan sepertinya mereka seharusnya bertemu dengan para boneka iblis, oleh karena itu mereka harus dibantu dan jika tidak maka mereka pasti akan mati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bagaimana caranya mereka bisa jauh melampaui Xiao Yan padahal mereka pada saat itu tertahan di belakang. Chang Sue pun menjelaskan dengan tergesa-gesa bahwa mereka mungkin datang langsung ke sini setelah menerobos cacing bangkai. Tampaknya mereka tidak diblokir selama proses perjalanan dan hal tersebut terlihat wajar.
Xiaoyan hanya mengangguk mendengar apa yang pada saat ini dijelaskan oleh sosok dari Chang Sue, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum mengambil tindakan sama sekali. Sementara itu di sisi lain di tengah-tengah pusat pertempuran Duan Zuo pada saat ini berbisik kepada dua orang lainnya, dirinya berkata sungguh sangat sial mereka pada saat ini sepertinya benar-benar harus mundur. Jumlah orang-orang ini terlalu banyak dan akan sangat sulit bagi mereka untuk menghabisinya. Keduanya pun menganggukkan kepalanya tetapi pada saat ini mereka masih belum menemukan celah untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari belasan sosok ini pada akhirnya segera berbicara. Sosoknya berkata apakah mereka pada saat ini ingin pergi? Mereka sudah datang dan mengapa mereka harus terus pergi? Jika kelompok ini pergi maka siapakah yang akan menggantikan posisi dari para zombie di sini? Melihat sosok pemimpin yang berbicara Xiaoyan di kejauhan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan mengangkat alisnya dan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini seketika menyebar. Xiaoyan seketika bisa merasakan bahwa 6 orang dari sosok tersebut merupakan Dogat bintang 4. Sementara itu belasan di antaranya merupakan Dogat bintang 3 dan Dogat bintang 2, kekuatan seperti ini benar-benar dapat dikatakan sudah cukup kuat di kalangan dunia monster. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Chang Sue bukankah Chang Sue berkata bahwa mereka adalah boneka iblis? Xiaoyan benar-benar belum pernah melihat ada boneka iblis yang bisa berbicara dan kecerdasannya sepertinya tidak ada bedanya dengan manusia. Mendengar hal tersebut Chang Sue pun menyipitkan matanya dan terus-menerus memandangi sosok yang baru saja berbicara. Tiba-tiba mata Chang Sue pun menyusut karena setiap sosok yang dirinya perhatikan benar-benar terlalu familiar. Chang Sue pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa sebenarnya ini adalah leluhur dari rusa iblis. Chang Sue seketika mengingat bahwa tokoh-tokoh ini sering berkunjung ke rumah lelang. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah dari Chang Sue. Mereka sering menjadi tamu dan Chang Sue juga sering membuatkan teh untuk mereka. Sosok-sosok ini juga termasuk sosok-sosok terkuat yang berada di dunia 10.000 iblis. Chang Sue pada saat ini benar-benar terkejut di dalam hatinya. Chang Sue berpikir mungkinkah leluhur yang hilang ini semuanya telah memasuki tempat persembunyian rahasia 10.000 iblis. Mungkinkah mereka juga telah dikendalikan oleh api iblis dan menjadi boneka iblis? Setelah menyadari bahwa ini adalah sosok yang familiar baginya Chang Sue pun seketika bergagas maju tanpa ragu. Ketika Kulin dan yang lainnya melihat Chang Sue mereka pada saat ini seolah-olah telah melihat sesosok penyelamat. Chang Sue juga pada saat ini segera mengalihkan perhatian dengan menangkupkan tangannya ke arah leluhur dari rusa iblis. Sosoknya berkata bahwa Junior adalah putri dari Chang Si dari rumah lelang iblis leluhur. Dirinya benar-benar sangat penasaran apakah leluhur dari rusa iblis pada saat ini masih mengenalinya. Sosok itu pun seketika menatap ke arah Chang Sue dan setelah beberapa saat dirinya tiba-tiba terlihat terkejut. Sosoknya pada akhirnya menghela nafas dan bertanya kepada Chang Si apakah Chang Si pada saat ini masih baik-baik saja. Chang Sue seketika merasa bahagia di dalam hatinya. Jika leluhur rusa iblis membantu mereka mungkin akan bisa bekerja sama menghadapi yang mulia surga keempat. Dengan mereka yang bergabung tentu saja mereka benar-benar akan dapat terhindar dari banyak permasalahan. Chang Sue pada akhirnya tersenyum dan pada saat ini segera berkata bahwa ayahnya baik-baik saja. Sudah lama sekali tidak ada kabar dan leluhur rusa iblis dan ayahnya benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Leluhur rusa iblis pun seketika tertawa sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Chang Sue. Sosoknya berkata bahwa Chang Si menjalani kehidupan yang sangat bahagia dan tanpa beban. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa tahu apa yang pada saat ini telah dialami oleh mereka. Setelah selesai berbicara ekspresi dari sosok tersebut pada saat ini terlihat sedikit berubah. Sosoknya lanjut berkata bahwa kebetulan jika dirinya berhasil menangkap beberapa dosian lagi, Raja Api Iblis pasti akan memberikan hadiah kepada mereka, atau mungkin Raja Api Iblis akan memberikan kebebasan kepada mereka, terlebih lagi jika dirinya menghadiahi sesosok Dogat tentu saja dirinya akan bahagia. Mendengar hal tersebut Chang Sue segera menyadari bahwa adanya sesuatu yang tidak beres.
Chang Sue pun memerintahkan Kulin dan yang lainnya untuk segera bergegas melarikan diri. Mereka pun mengangguk, tetapi sebelum mereka sempat untuk mengambil tindakan, pada saat ini beberapa sosok telah berdiri untuk menutupi jalur pelarian mereka karena belum bayar hutang.